Halo guys, balik lagi bareng Kang Nino di Pusaka Indonesia Channel. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gaya keris atau gestur atau istilah populernya sering disebut dengan pasikutan. Nah, pasikutan sendiri itu sebetulnya adalah sebutan yang mewakili karakter atau bentuk dasar ya Mas Ben ya? Dapur ya. Jadi atau bentuk dasar keris itu. Jadi gini, misalkan contoh. Keris Majapahit itu pasikutannya seperti ini. Keris Blambangan pasikutannya seperti ini. Keris Ponorogo pasikutannya seperti ini. Jadi setiap keris itu punya watak ya Mas ya. Itu kalau kita bicara masalah pasikutan itu sama seperti watak ya. Jadi pasikutan itu ada yang bilang, iki pasikutannya Trengginas, iki pasikutannya Birowo, iki pasikutannya Ringit, iki pasikutane luwes. Nah, itu kan banyak sekali ya Mas Ben ya. Nah, di sini kita mau istilahnya bertanya-tanya, lebih tepatnya sharing dengan saudara saya, tetap Mas Ben Podojoyo dengan channelnya Dokter Keris. Nah, Mas Ben, kadang masih ada yang menurut saya bingung tentang gaya keris atau pasikutan keris. Itu menurut Mas Ben itu sebenarnya untuk di awal itu penting atau tidak mengetahui tentang gaya atau pasikutan keris? Di awal-awal kita belajar keris loh ya, penting atau tidak? Ya, yang tadi pertama saya bilang Mas ya, kalau pasikutan itu nanti ke dapur loh. Iya. Kalau ini kan katakan dalam pasikutan sendiri kan kalau di garis besar itu kan hampir sama dengan dapur. Ya kayak melingkupi tangguh juga. Oh, melingkupi tangguh. Jadi dia penting. Ya, penting. Umpamanya kalau pasikutan itu sekilas maksudnya. Umpamanya gini. Tampak kesannya. Oh, sekilas ya. Maksudnya gini. Ini Blambangan. Nah, pasikutannya langsung. Yang udah expert kan langsung. Ini Blambangan. Nah, tapi ketika misalkan saya misalkan orang nggak tahu keris, saya akan tanya, loh, kok bisa sampai langsung ngaranin Blambangan, itu pasikutannya kelihatannya dari mana? Nah, kan baru kita akan jelaskan. Luluannya itu kayak kalau yang pertama gini Mas. Kalau pertama mesti gaya itu pamor. Iya, gaya pamor ya. Material karena setiap tanggung itu mesti materialnya sama. Itu material seperti bumbu masak. Ini kan saya logikakan ya. Ini kan logika ini ya. Seperti bumbu masak. Kalau seperti saya kan empunya seperti Mojopahit. Itu kan diolah, mestinya diolah. Dan Mataram mungkin bisa seperti besi Jawa, tapi enggak sebagus itu. Maksudnya ya sama-sama bagus tapi udah beda karakternya beda ya. Kalau ya kita logika seperti kita chef ya, tukang masak gitu. Jadi bumbunya sama ya, porsinya sama, tapi caranya mungkin berbeda. Caranya berbeda pun nanti beda, pasti ada yang beda, pasti nggak sama ya, makanya dari itu makanya kan material setiap tangguh itu memang beda-beda. Jadi pasikutan itu juga meliputi dari penampilan fisik juga. Kalau sikutan itu kan masa dapur tuh, maksudnya sebentuk lah. Sikut itu sikutannya seperti ini. Kalau udah itu nanti kan dunia ini kan bukan dasar Mas udah. Ini kata-kata yang agak level up lah istilahnya. Iya. Maksudnya kan maksudnya nggak ada senior dan saya sering nanting loh kalau gini. Ya ini Mataram ini. Tapi Mataram nanti ada Mataram Senopati, Mataram kan masih banyak. Dan nanti gayanya ini gaya Mataram. Nah, gaya itu tadi ya. Ini Madiun. Gayanya itu udah beda. Jadi itu loh guys, perlu diketahui. Pasikutan itu mendeteksi secara cepat. Gaya, berdasarkan gaya. Dia cepat ya. Tepat tapi belum tentu nanti ya bisa akurat. Nanti masih banyak anunya lagi. Jadi pasikutan itu hanya penampakan sekilas atau kesan visual pertama kali dilihat. Jadi misalnya ini kayak misalnya Madiun, wah ini pasikutannya kaku, ini Madiun. Nanti kalau karakter besi kok mata. Nah, selalu nanti kembang kacangnya kok yo mani
gitu. Misalnya nyute, nah kembang kacangnya nyute. Ini jangan-jangan Sri Manganti atau mana? Nah itu kan ada spekulasi lain. Jadi sekali lagi pasikutan itu hanya faktor yang memperkuat atau faktor membantu memprediksi perbedaan era ya Mas ya. Iya. Ya misalkan ini salah satu contoh misalkannya Mas Ben yang mungkin kadang-kadang ada orang yang tanya, Mas pusaka yang pasikutannya wingit, nah itu kayak gimana? Kalau wingit biasanya kan yang kecil, terus maksudnya Kayak maksudnya wingit itu bukan serem, bukan kecil, tapi dia mempunyai karakter yang kuat. Oh, Nah. ya ini. Oh ini ya. Oh. Jadi, nah ini, wih mantap guys, di zoom dong Mas. Ini adalah keris Singobarong. Nah kita lihat luluannya memang luas ya, lulunya ini luas. Tapi kalau kita bicara tentang pasikutan, ya ini tentu pasti orang akan bilang ini pasikutan yang wingit. Kenapa? Ya memang kesannya itu tegas ya Mas ya. Kecil tapi kan Kayak gimana gitu, mewakili dari lain dengan ini juga Birowo. Pasikutan Birowo. Gede gitu. Nah, gagah gede. Nah, Sama-sama limanya. sama-sama limanya. Ini pasikutan wingit dan ini pasikutan Birowo gagah. Jadi wingit itu karakternya itu lebih kuat dia. Kalau Birowo itu kesannya gagah dan tidak menutupi juga untuk mendapat kesan wingit ya Mas. Iya, iya. Itu tergantung dari mana kita menilainya. Tapi kalau menurut saya yang wingit ya yang kiri ini karakternya tegas. Jadi seperti kita lihat di dapur yang kiri ini adalah dapur Singobarong ya Mas ya. Singobarong. Nah ini original ya, ini bukan nowahan, bukan prosesan, tapi emang ini original Singobarong nyun sewu Mas. Nah ini koleksi pribadi ya Mas Ben ya. Iya. Memang bagus sekali ya pusaka ini. Kenapa saya bilang bagus? Ini digarap dengan serius. Jadi ketika kita melihat suatu pusaka, kita juga tidak boleh melupakan sejarah atau kondisi sosial di masa itu ya Mas ya. Iya. Ini eranya apa Mas? Senopaten. Senopaten ya. Nah, apalagi di era Senopaten yang notabene Senopaten itu masih mewarisi pasikutan era sebelumnya seperti Pajang, Demak dan Mojopahit ya Mas. Iya. Jadi kita lihat di sini memang pewataan pusakanya mirip seperti pusaka-pusaka Majapahit, kecil wingit. Kecil. Iya. Tapi pamornya sudah mewah. Ketika kita menoleh kembali ke belakang seperti Demak dan Pajang itu akan menampilkan pamor yang glamor. Ditambah lagi nanti maju lagi eranya ke Sultan Agung ya Mas ya. Iya. Lebih mewah lagi ya. Jadi Agak besar. agak besar. Iya. Jadi kalau kita bicara masalah keris atau pewataan keris itu tidak bisa melepaskan tentang kesejarahan di masa itu. Jadi paling tidak kita juga sedikit banyak harus tahu ya Mas ya. Iya Mas. Misalkan kayak tangguh-tangguh ini, tangguh-tangguh seperti Madiun, era-era Madiun waktu perang antara Diponegoro. Itu kebanyakan memang kerisnya gagah-gagah ya. Memang seperti keris yang dirancang untuk berperang. Namun Pernah itu Madiun mungkin dulu ya mungkin ya ini ya itu basicnya seperti wangker. Nah, tapi yang bukan minus ya, ini bukan minus ya, ngapunten. Ini terlihat kurang ketika penataan pamor dan bahan. Mungkin ketika kita menoleh ke belakang ke era itu, ya memang kita harus maklumi karena di era itu memang masa sulit ya Mas ya. Bahkan keris itu untuk bikinnya aja bahannya colong-colongan ya. Iya, rebut-rebutan. Nah, di situ kita harus paham juga. Memang kerisnya gagah bagus untuk combat ya oke, tapi gini Mas, di sekarang Mas ya. Sekarang tuh Madiun sebetulnya bisa juara yang bagus. Ini udah ada cara. Oh bisa ya. Bisa. Nah ini bocoran lagi. Dan itu nanti itu lebih baik, lebih bagus daripada cuma itu kita harus tahu, makanya kita harus tahu karakter besinya dan itu pakai parangan khusus ya Mas. Madiun itu bisa lebih bagus. Bisa ngebiur ya. Bisa. Makanya rata-rata kan maaf ya Madiun itu nggak disukai itu kan karena pamor. Itu ya. dulu. Iya. Sekarang tuh enggak. Sekarang tuh bisa Madiun bisa biar itu sudah bisa. Itu seperti nanti kita seperti nanti adanya tuh kayak Tuban kayak Oh kayak, bisa ya Mas ya. bisa. Madiun atau sekarang sudah bisa.
Madiun sudah terpecahkan. Gimana caranya udah. Wah, ini sebuah penemuan baru yang ditemukan oleh Mas Ben juga mungkin ya, baru diungkap di channel ini guys. Nanti kalau mau coba yang punya keris Madiunan bisa dikirim ke Omah Warangan ya Mas ya, untuk mengejrengkan, karena memang terus terang Mas, menurut saya keris yang ditangguh-tangguh era-era Madiun ya, itu kebanyakan pamornya ngerasak. Kalau orang bilang itu meteorit, nggak bisa ngrenjeng, nggak bisa ndeli. Bisa. Nah itu loh, ternyata bisa. Yang penting kita nggak pakai kimia Mas ya. Yang bisa meteor atau anu itu kan kita, kalau cara merawatnya itu terlalu salah. Salah perawatan. Jadi makanya kalau Madiun itu kalau harusnya itu kan mesti bulan nanti. Bisanya kayak turban, makan lebih bagus dari turban. Karena ada pernah saya dengar ketika era-era Diponegoro, beberapa keris yang ditangguh Madiun era Diponegoro itu memang pernah ada sahabat itu bilang kalau beberapa bahannya itu dikirim langsung oleh PB, jadi tidak meninggalkan kemungkinan nanti bisa juga malah ada yang Madiun pamorannya kayak PB gitu. Makanya kalau Madiun Kartosuro mungkin kan sama loh. Ya. Makanya Kartosuro sama Madiun Ponorogo itu mungkin hampir. Iya, materialnya hampir. Cuma kan kalau PB itu gagal. Nah, kita kembali itu kan malaikat pasikutan lagi ya, gaya. Nah, jadi untuk faktor penentuan tangguh atau itu memang tetap harus paling tidak kita mengerti bahwa pasikutan ya Mas ya. Pasikutan atau gaya ya, ini mau dicatat. Jadi pasikutan itu adalah bahasa yang stylish. Pasikutannya piye ya, gayanya piye. Nah, itu ya Mas ya. Cara uang itu ini style Eropanan. Nah, ini style cangkruan. Nah, ini style formal. Jadi sama seperti keris juga seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang baru belajar berkeris, lama-kelamaan kalau udah nanteng sering pusaka ya paham ya yang kita bicarakan. Nah, mungkin ini untuk rekan-rekan yang lebih senior ya, saya rasa pembicaraan ini ya memang sudah umum dibicarakan. Tapi untuk teman-teman yang masih baru mungkin nanti agak bingung. Tapi insya Allah nanti saya akan mengupdate terus perkembangan tentang pembicaraan bab Tosanaji, dan nanti juga akan banyak sharing sama Mas Ben ya Mas Ben ya. Insya Allah. Atau nanti teman-teman bisa tanya langsung ke Mas Ben. Nah, maka dari itu jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya Dokter Keris. Nah, itu loh guys. Oke guys, saya rasa cukup untuk video kali ini. Simak next video berikutnya, tetap di Pusaka Indonesia Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin agar teman-teman kita yang lain juga dapat informasi yang mungkin bermanfaat. Iya. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Ben. Salam budaya, Rahayu.